yang benar. Aku salah sekarang. Bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel. Di sini awal kisahnya. Memangnya ada hubungan apa dengan taman ini, Mbak? Disinilah tempat Mas Aldi melamar saya. Wah, romantis banget ya, Pak. Saya melihat Mas Aldi itu orang yang baik dan sopan. Tapi pada akhirnya Mas Aldi menunjukkan sifat aslinya. Din! Dina! 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 Ada apa sih, Mas? Pulang-pulang kok teriak-teriak. Gue minta duit lu sini. Mas mau judi lagi? Ya ampun, Mas, kamu kapan sih tobatnya? Gue gak butuh ceramah lu sini. Gue butuh duit lu sini. Tapi aku nggak punya uang, Mas. Ya, kalau misalnya lo gak mau ngasih duit sama gue, cincin sama kalung lo bisa jadi modal buat sini. Jangan, Mas. Ini cincin kawin kita satu-satunya. Dan gelang kalung ini peninggalan ibu aku, Mas. Jangan, Mas, jangan diambil. Perlu pakai cara kasar. Sini nih. Gue peringatin sekali lagi sini. Enggak, Mas. Mas, jangan, Mas. Lu yang maksa gue untuk kasar sama lo. Mas, judi itu nggak bakal bisa bikin kamu kaya. Kalau lo sebagai istri yang berbakti sama gue, lo ngedoain gue supaya gue menang. Ya bukannya kayak gini caranya. Kalau gue menang, siapa yang suka? Lo kan? Dan gue bisa nggantiin semua perhiasan lo sama yang lebih bagus lagi dari ini. Mas. Mas Aldi ngapain? Mana duit lo? Kan uang belanja udah Mas ambil semuanya, nggak ada yang tersisa lagi, Mas. Jawab gue, mana duit lo? Udah nggak ada, Mas. Aku nggak bohong. Lo ngomongin gue? Dina! Iya, Mas. Gue lapar pengen makan. Maaf, Mas. Hari ini aku nggak masak. Lo ngapain aja di rumah? Aku nggak punya uang, Mas. Kan semua uang belanja udah Mas ambil. Kok lo jadi nyalain gue sih? Tapi itu ada nasi putih kok, Mas. Lo pikir gue ayam apa makan beginian doang? Kehidupan kami semakin hari semakin sulit. Karena Mas Aldi gila dengan judi. Dan pada akhirnya dia pulang dengan membawa mobil. Justru karena mobil itulah awal bencana keluarga kami. Mas, ini mobil siapa, Mas? Punya lo. Mas, dari mana Mas dapat mobil ini? Kalau mobil ini punya gue, punya lo juga kan? Mas, itu beneran mobil emas kan? Apaan sih? Ini mobil gue lah, mobil siapa lagi? Kenapa? Gak suka sama mobil itu? Suka, Mas. Ya, cuman aku penasaran aja. Mas kan nggak pulang 2 hari. Terus pulang-pulang Mas bawa mobil. Itu mobil dari mana? Nggak hasil judi kan, Mas? Terus kalau misalkan mobil itu dari hasil judi kenapa? Masalah buat lu, iya masalah. Mas, Hah? uangnya nggak berkah, Mas. Pakai sosok nyeramain gue. Lo sekalian ceramah di masjid bukan di rumah. Yang pasti tuh mobil bukan dari hasil judi. Kalau emang lu nggak suka sama mobil itu ya udah nggak usah dipakai. Lu pakai angkot kayak seumur hidup lo. Gampang kan, ribet banget jadi cewek. Uang dari mana dia, Mbak? Sehingga bisa beli mobil? Atau dari hasil bisnisnya? Bukan. Mobil itu pemberian seseorang. Pemberian seseorang? Kok jam segini Mas Aldi belum pulang ya? Padahal udah tengah malam. Tapi kenapa sih Mas Aldi belakangan ini selalu aja pulang malam? Aku coba telepon Mas Aldi.
Halo Mas Aldi. Halo, Ini siapa? saya pacarnya Aldi. Kamu siapa ya malam-malam telepon Aldi? Halo? Halo? Nggak mungkin. Ini pasti orang iseng. Nggak mungkin. Tapi kenapa perempuan yang angkat teleponnya Mas Aldi? Iya, masih ya. Halo Tante. Ngapain ya Mas Aldi masuk ke kamar hotel ini? Iya siapa? Apa nih? Lu mata-matain gue. Mas, seharusnya aku yang nanya sama kamu, itu perempuan siapa Mas? Emang kamu siapa? Saya istri sahnya Mas Aldi. Kamu siapa? Jadi perempuan kampungan ini istri kamu. Gini Bu Retno, nanti saya jelasin ya Bu ya. Kamu mau jelasin seperti apa Aldi? Ini udah jelas. Oh, jadi kamu selama ini aku kasih duit bulanan, aku kasih mobil, aku kasih uang banyak, barang-barang mewah, rumah, mobil dan lain sebagainya itu buat hidup rumah tangga sama perempuan ini. Kamu udah janjikan Aldi, selama kamu pacaran sama aku, kamu gak akan kawin. Jadi selama ini Mas Aldi Kamu pikir suami kamu ini banyak duit? Selama ini dia punya mobil, punya rumah, punya uang, itu dari mana? Semuanya dari saya. Mas, kamu kenapa bohong sama aku, Mas? Kenapa kamu bohong? Sekarang Aldi, kembaliin mobil yang aku beri kemarin. Sini kuncinya. Tapi Bu, gini, Bu Retno, nanti Aldi jelasin ya Bu. Ini... Cepetan kembaliin kuncinya. Sekarang kamu pergi dan selamat menikmati hidup melarat bersama perempuan kampungan ini. Pergi kamu Aldi. Pergi kamu. Bu Retno. Bu Retno. Mas. Lu denger ya? Lu denger gara-gara lu tau gak gue jadi kehilangan pemasukan gue dan gue kehilangan Tante Retno. Kurang ajar lu. Mas, aku juga berhak, Mas. Kamu itu suami aku istri sah kamu. Sekarang gue tanya sama lo ya, lu makan selama ini pakai duit siapa? Duit siapa? Duitnya Tante Retno, tau gak Tante Retno? Kenapa lu? So sakit lu ya? So sakit lu? Hah? Lu mau gue gambar lu? Hah? Enggak, Mas. Enggak. Jangan, Mas. Nanti perut aku kena, Mas. Di sini tuh ada anak kamu, Mas. Aku udah hamil 3 bulan. Kapan Mas mau kenalin aku sama Ibu? Aku ingin berbagi kebahagiaan sama Ibu. Dan pasti Ibu senang lihat kamu sebentar lagi akan jadi ayah. Perlu nggak gue perjelas lagi sama lo? Lo udah ngerusak mood gue, masih pagi tau ini ya. Dan gue juga udah pernah bilang sama lo kan, jangan pernah ngungkit. Tapi Mas nggak pernah ngasih alasan kenapa aku nggak boleh ketemu sama Ibu. Lo berani ngelawan gue lo ya? Dia makin kasar sama saya. Tapi saya tetap mencintainya.
Setelah itu sifatnya udah nggak bisa dikontrol. Ya lah Di, lu kenapa sih Di? Kayak yang panik gitu. Bini gue udah kontraksi Roy. Makanya kalau bisa gue minjem mobil lo. Gimana ya Di? Ini masalahnya nyawa Roy, nyawa bini gue sama anak gue. Udah deh, lu pakai mobil gue. Thank you banget Roy, thank you banget Roy. Ntar gue balikin langsung ya Roy. Thank you. Wah, thank you banget loh. Loh, mobilnya kemana, Pak? Dipinjam sama Aldi. Katanya dia mau nganter istrinya yang mau ngelahirin. Nggak mungkin lah. Baru juga kemarin aku ketemu sama Dina dan dia bilang kandungannya masih 3 bulan. Gimana bos? Kurang 5 juta ya? Jangan deh bos, masalahnya kan Gue cuma punya segitu doang, Di. Dah, lu terima aja nih, 40 juta. akhirnya laku juga tuh mobil. Sialan. Aduh, telepon gimana nih? Gue coba apaan ya? Angkat jangan ya? Ini apaan sih gue? Kenapa hidup gue cepet sial? Gue udah ngejual mobilnya si Roy. Gue masih kalah juga. Terus gue nyari duit dari mana lagi? Ade! Mobil gua mana? Lu bohongin gua ya? Sabar. Wah, nggak bener lu. Balikin mobil gua. Kalau nggak lu gua laporin ke polisi. Pokoknya kalau misalkan Aldi gak sampai ngegantiin mobil temen Aldi bisa masuk penjara, mah. Ya udah. Besok Mama akan bayarkan hutang kamu sebesar mobil yang kamu jual sama teman kamu. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa, mah? Kamu cariin perempuan-perempuan muda yang mau dijadikan anak buahnya Mama. Bisa kan? Ya, terserah kamu sih. Tinggal pilih kamu mau bantuin bisnisnya Mama atau mau masuk penjara, itu aja. Enggak, mah. Aku Aldi gak mau masuk penjara, mah. Yaudah, mau gini deh, mah ya. Gimana pun caranya, Aldi bakalan semaksimal mungkin bantuin Mama. Ya, mah. Aldi gak mau masuk penjara, mah. Makasih banyak ya, mah. Makasih banyak. Mas mau kemana, Mas? Kan lo tahu gue mau kerja bantuin ibu pakai nanya lagi. Mas, kayaknya ada yang nggak beres Mas sama kandungan ini. Aku pengen cek ke dokter. Kamu temanin aku ya. Cabut sendiri deh, gua nggak ada waktu. Tapi Mas, kenapa sakit sekali ya kalau berjalan? Boleh saya bertanya, Bu? Apakah Ibu selama ini berhubungan dengan pria lain selain suami Ibu? Enggak, Dok. Emang apa hubungannya ya, Dok? Karena penyakit ini hanya ditularkan lewat hubungan intim. Kami mengkhawatirkan bayi yang Ibu kandung akan mengalami kecacatan jika dilahirkan nanti. Ya Allah, kenapa calon anak aku tidak bersalah ini harus menanggung akibatnya? Tidak cukupkah penderitaan ini berhenti pada aku saja, ya Allah? Kalah mulu. Kenapa lu nangis? Aku habis dari dokter, Mas. Bisa nggak lo kalau misalnya lagi depan gua nggak usah ngebahas dokter, pusing kepala gua, tau nggak? Tadi dokter bilang sama aku kalau aku kena penyakit menular dan berbahaya dari kamu. Gua bawa penyakit apaan buat lo? Tadi dokter bilang sama aku kayak gitu, Mas. Aku melahirkan anak ini dan anak ini akan menjadi cacat, Mas. Dia akan lahir cacat. Apa lo bilang?
anak ini bakalan cacat. Iya. Ingat satu hal, gue gak akan pernah sudi untuk ngurus anak ini. Nih, dengar lo. Sabar ya nak. Semoga ayah kamu mau membantu biaya kelahiran kamu. Mau nyari Ali? Iya mas, Mas Aldi ada? Ada tuh, lagi main. Masuk aja. Lagi deh, gue pengen lagi deh. Mas Aldi. Bro, sebentar. Lo ngapain sih di sini? Aku harus ke klinik mas. Aku nggak maksa mas buat nganter aku, tapi aku butuh biaya untuk persalinan anak ini mas. Tolong aku mas ya. Sekarang gue minta lo pergi dari sini atau lo gue mau jadi modal. Pergi lo. Cepetan, keluar lo. Pergi lo. Pergi. Maksud kamu apa? Ajak kita ke sini. Setelah aku menemui Mas Aldi berjudi sama Robi, aku tidak tahan lagi dan akhir ketuban aku pecah. Di musala itulah aku melahirkan Rio. Tolong. Pak, tolong Pak. Tolongin Pak. Astagfirullahaladzim. Kita bawa ke rumah sakit aja. Nggak kuat Ustaz. Ketubannya udah pecah. Kita angkat ke teras aja. Baik. Ayo. Ayo Bu, tolong Bu. Ayo. Ya, di sini aja sini. Tarik nafas lagi. Sedikit lagi, Mbak. Ayo, Mbak. Tahan nafas. Alhamdulillah, anaknya udah lahir. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya hati aku hancur mendengar kenyataan itu. Dunia terasa gelap. Dan aku nggak tahu harus menyalahkan siapa, aku nggak tahu. Bayangin aja anak aku satu-satunya yang fisiknya normal dan menyenangkan. Dia terlahir bisu dan tuli. Hidup lo abis cuma ngurus Rio doang tau gak? Lo ngurus gue ada nggak? Mas, walaupun dia tuli dan bisu mas, dia itu anak kamu. Dari awal gue bilang sama lo, Din. Yang ada sekarang kita malah ribet jadi kayak gini tau. Kalau saya lihat putra ibu ini termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Saya takutnya putra ibu ini tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru dari kami, Bu. Saya sarankan putra ibu ini bersekolah di inklusi saja, Bu. Yaitu sekolahan yang berkebutuhan khusus. Pak, sekolahan yang berkebutuhan khusus itu tidak murah, Pak. Itu sangat mahal dan saya tidak punya biayanya. Mas, tolong bantu aku, Mas. Bantu aku untuk cariin sekolah khusus buat Rio ya, Mas. Maksud lo apaan sih? Gue harus bayar sekolah Rio. Lo tau nggak sekolah khusus itu mahal, tau nggak? Mas, bagaimanapun Rio itu anak kamu, Mas. Tolong bantuin dia. Mas, tolong, Mas. Bangun. Oke, gue bantuin. Tapi dengan satu syarat. Lo harus ikutin rencana gue. Iya, sebenarnya gue kesini tuh karena gue terpaksa. Anak gue Yan Rio
tunarungu. Dan gue harus nyokolain dia di sekolah khusus ya. Dan gue kesini datang untuk pinjem duit sama lo. Anak lo tunarungu dari kecil. Ya kalau gue nggak buru-buru sekolahin dia di sekolah khusus, gue takut mentalnya semakin drop. Jadi gue minta tolong bantuin gue ya. Kalau bukan karena anak lo, gue nggak akan kasih pinjem duit buat lo. Karena gue tahu lo tuh doyan judi. Lo kenapa sih selalu berpikir kalau gue judi? Gue tahu Yan. Tapi masa sih Yan gue ngebohongin sama lo cuman buat karena anak gue doang? Ini beneran Yan. Ini buat anak gue Rio. Gue harus nyekolahin dia. Ya udah, ini ada duit 3 juta. Lu pakai deh. Lu ambil. Ini buat gue Yan. Ya. Wah banyak banget Yan. Gue terima kasih banyak Yan. Pokoknya secepatnya gue bakalan ganti duit lo Yan. Makasih banyak ya. Sekali lagi makasih banyak. Sekarang aku berusaha mencari uang untuk biaya makan dan sehari-hariku bersama Rio. Dan aku juga berusaha untuk mencarikan sekolah khusus buat dia. Pada akhirnya aku diterima di toko handphone. Akhirnya Rio bisa sekolah. Mana ya lagi nih? Oh, bisa. Bukan juga. Ini nih. Pasti. Yes. Wih, handphone banyak banget. Tapi apaan gua ngambilnya? Akhirnya gue dapet juga nih handphone banyak banget. Lumayan kalau misalnya gue jual harga miring, gue bisa judi lagi dan handphonenya cepet laku. Yes. Bapak, saya minta maaf ya Pak, saya datang terlambat. Anak saya rewel. Kunci toko yang kamu pegang mana? Ada kok Pak, sebentar. Ini Pak. Tahu nggak kamu? Semalam kita kebobolan. Ada beberapa ponsel yang hilang digasak maling. Astagfirullahaladzim. Tapi yang saya heran, malingnya bisa masuk tanpa merusak pintu. Padahal kunci ada pada saya dan kamu. Akhirnya gue berhasil ngejual tuh handphone. Kan lumayan 4 juta. Bisa buat judi sampai minggu depan. Lumayan judi lagi. Siapa nelfon? Apaan sih pakai nelfon gue? Lo? Halo Mas Aldi. Lo ngapain nelfon gue? Dina mau nanya, Mas Aldi ada ngambil kunci di tas aku. Ya kenapa sih emangnya? Enggak, gue cuman ada perlu sebentar, ya gue pinjam aja tuh kunci. Astaga Mas, jadi Mas Aldi yang ngambil handphone di toko? Ya udah, kalau misalnya ngomong jangan kencang, kalau misalnya gue ketahuan gimana? Kan bisa gawat, lo mau suami lo masuk penjara? Tapi Mas, kalau bos aku ngelapor polisi gimana? Kita bisa ketangkep polisi kan? Sekarang gini, lo pokoknya ngomong pura-pura aja, pokoknya ya gini deh, lo nggak tahu deh
nggak tahu apa-apa, Pak. Bapak, Saya sudah mendengar semua pembicaraan kamu dengan suami kamu. Bapak, saya minta maaf ya Pak ya. Saya nggak tahu kalau ini semua perbuatan suami saya Pak. Saya minta maaf ya, Bapak mau kan maafin saya? Saya tidak akan melaporkan hal ini ke polisi. Dan saya tidak akan meminta hal ganti rugi. Tapi maaf, kamu tidak bisa bekerja lagi di sini. Maksud Bapak, saya dipecat Pak. Iya. Nina, suami kamu mana? Saya nggak tahu Mas. Saya juga baru datang. Emangnya ada perlu apa ya Mas? Suami kamu itu udah ingkar janji. Kemarin dia bilang mau lunasin utangnya. Sampai sekarang gak nongol-nongol. Emangnya utangnya Mas Aldi ke Mas Robi berapa? 30 juta. Wah, Mas, ada yang nyariin kamu. Ya udah bilang aja nggak ada Cepet bilang aja nggak ada. Taruh cepetan. Cepetan, cepet. Mas Aldinya nggak ada di rumah Mas. Kesempatan nih. Kalau istri si Aldi cuma sendirian di rumah. Gimana sih suami kamu? Padahal saya sudah baik ngasih keringanan sama dia. Malah menghindar. Apa perlu saya kasih cara keras, ha? Jangan Mas Robi. Tolong kasih Mas Aldi waktu ya untuk melunasi utangnya. Iya Mas. Kamu sayang sama suami kamu? Kamu mau bantu dia ngeringanin hutangnya dia? Ya pastilah Mas. Kalau saya punya uang, saya pasti bantu. Tapi kalau sekarang saya nggak punya uang. Nggak usah pakai uang juga bisa kok. Mas mau ngapain Mas? Mas jangan sentuh saya. Mas. Udah santai aja. Lepasin. Ini udah baiknya kasih keringanan sama lo sama suami lo, ha? Gak usah belagu. Aduh, dia lepasin Mas. Mas, dia kurang ajar ya Mas. Dina, tunggu Dina. Dina. Udah gue kasih hati juga. Lo kenapa gak terima tawaran si Robi sih? Kamu tega yang ngomong sama istri kamu sendiri, Mas. Aku nggak mau ya, Mas. Bayar hutang kamu dengan kehormatan aku nggak mau. Ya, tapi lu istri gua, lu bantu gua dong. Gimana cari duit buat gua bayar utang? Aku masih punya harga diri ya, Mas. Aku nggak mau dan itu utang Mas. Lu berani sama gua? Kenapa, Di? Lu kaget? Kalau gua nggak pura-pura pergi, lo nggak akan pernah keluar dari persembunyian lo. Iya, Rob, ampun Rob, iya Rob. Kapan lo bayar utang-utang lo? Sabar Rob, sabar. Tenang bro, tenang dulu bro. Pokoknya ntar gua bayar utang gua sama lo, lunas. Tenang ya. Ingat ya, Di. Kalau dalam beberapa hari lo nggak lunasin utang-utang lo, gue ambil rumah lo. Aku harus kayak gimana nih? Iya, aku harus telepon ibunya Mas Aldi. Ibu. Halo, Bu. Ini rumahnya Ibu Mas Aldi. Besar sekali rumahnya. Saya Dina, istrinya Mas Aldi. Dan ini anaknya Mas Aldi, namanya Rio. Kamu jangan bohong ya. Saya tidak pernah tahu anak saya menikah. Bener Bu, saya istrinya Mas Aldi. Saya nggak bohong. Aldi? Iya, Mah. Kenapa, Mah? Ini
ada perempuan datang ke sini. Dia ngaku bernama Dina dan katanya istri kamu. Dan dia bawa seorang anak namanya Rio, katanya anak kamu. Ya tapi dia ngapain ke sana, Ma? Mama tanya bener apa enggak dia istri dari anak kamu. Nih. Iya, Ma, itu Dina istri Aldi dan itu juga Rio anak Aldi, Ma. Ya sudah. Mama cuma mau tanya itu aja. Sepertinya aku bisa manfaatin dia untuk cari uang. Saya Yuli, mamanya Aldi. Kalau gitu, anaknya ditinggal di sini aja ya. Biar kamu ikut sama saya untuk membereskan semua hutang-hutangnya Aldi. Darmin! Siap, Bu. Tolong jaga cucu saya ya, saya mau pergi dulu. Baik, Bu. Sini, yuk. Kamu langsung aja ya ke kamar 303 ya. Ke kamar hotel, Bu. Kenapa Dina harus ke kamar hotel? Kamu ini banyak nanya ya. Katanya perlu uang. Kamu duluan aja ke sana, nanti saya nyusul. Oh, nanti Ibu nyusul. Dina kira Dina sendirian ke sana. Ya udah kalau gitu, Bu. Ibunya Mas Aldi mau ngasih aku uang, tapi kenapa nyuruh aku harus ke kamar hotel ya? Kamu dikirim Bu Yuli untuk kesini kan? Iya, Pak. Kamu memang cantik. Cantik sekali. Pegang-pegang. Gak rugi saya bayar mahal kamu untuk kencan sama saya. Ya Tuhan, jadi ibunya Mas Aldi profesinya mucikari. Ayo. Pak, Ayolah. jaga ya sikap Bapak. Saya bukan perempuan apa yang Bapak pikirkan. Diam! Kamu diam! Halo? Bu Yuli, ini anak barunya gimana nih, ya? Malah ngamuk-ngamuk ke saya, malah nolak saya, buru-buru saya enjoy. Kurang ajar sih Dina. Aduh maaf ya Pak ya. Oh gini aja Pak, bilang aja sama dia kalau anaknya mau selamat, ikutin aja apa kata Bapak. Jangan macem-macem dan gak usah banyak tingkah. Oke. Kamu dengar dong, manis, kamu dengar ya. Kalau kamu nganggut sama saya, anak kamu Rio tidak akan selamat. Rio. Anak saya mau diapain sama Bu Yuli? Sekarang kamu gak bisa kemana-mana. Kamu di sini ya. Hei, anak nakal! Tunggu! Allah! Kamu dengarkan apa yang dikatakan Bu Yuli? Kamu harus menemani saya. Aduh. Tapi Pak, Kenapa kamu? Duh. Perut saya sakit, saya boleh ke toilet? Oh iya, silakan. Astagfirullahaladzim. Ada Pak Ustadz lagi. Kamu kan anaknya Mbak Dina ya? Kenapa kamu lari-lari di jalanan?
kamu dikejar orang itu. Sekarang kamu nggak usah takut ya. Biar nanti bapak telepon ibu kamu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Dina. Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Ini saya Ustadz Jainul. Ketemu anak Mbak di jalanan lagi dikejar-kejar orang. Syukurlah. Terima kasih ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya titip anak saya dulu ya Pak. Nanti pulang dari sini saya akan menjemput Rio. Iya, sama-sama. Pasti aman di tempat saya kok. Kamu udah nggak sakit perut lagi kan? Udah enggak kok Pak. Panggil Om Joni aja ya. Dina? Juli! Udah selesai Pak. Apanya yang selesai ya? Pokoknya saya minta uang saya dibalikin. Si Dinanya kabur. Dasar menantu nggak tahu diri. Dina! Jangan mendekat, atau nggak saya akan lompat. Dina, minggir. Ibu jangan mendekat atau nggak saya lompat ke bawah. Dina, jangan macem-macem ya. Gawat nih, dapat laporan ada keributan di atap hotel. Lo ngapain di sini? Gue mau ketemu Mbak Dina. Sebentar, lo ngapain di sini? Mbak Dina kakak gue, sampai terjadi apa-apa sama Mbak Dina, lu bakal gue tuntut. Lo baru adanya senang banget laga lo ya. Gua suaminya, asal lo tahu. Lo diam di sini lo ya. Dina, Din, awas kamu harus ikutin kata-kata saya. Enggak, saya nggak mau Bu. Saya nggak mau ikuti kata-kata ibu saya. Atau nggak saya akan lompat Bu. Mbak Dina jangan lompat, Mbak. Din, kamu harus ikut kata-kata mama. Enggak Mas, aku nggak mau. Kamu harus ikut, Din. Mas, aku nggak mau. Aku lompat ini. Kamu harus ikut kata-kata mama. Enggak, aku nggak Kamu mau. harus ikutin. Nggak mau. Mama. Ibu. Pegang yang kuat. Pegang yang kuat. Aduh, ibu pegang Bu. Abi. Abi. Ibu. Ya ampun Ibu. Masa lagi. Istighfar. Halo Ton, ada info apa? Hah? Aldi tewas? Lo lagi nggak bercanda kan? Sial. Kalau si Aldi mati, berarti gue nggak bisa nagih-lagi utangnya dong. Pak. Diam ini Pak. Diam kamu Pak. Jangan tangan saya Pak. Ayo, jalan. Jalan. Pak, lepasin saya Pak. Pak. Jadi begitulah Mbak ceritanya. Ini nggak mudah, saya juga luar biasa yang sudah kamu laluin gitu. Peristiwa yang kamu alami ini sehingga akhirnya mengakibatkan sebuah kejadian yang luar biasa di situ sampai dengan peristiwa tidak disengaja itu bagaimana? Apakah menimbulkan trauma sendiri? Sedikit trauma, dan yang saya lebih kasihan lagi itu adalah anak saya yang punya keterbatasan mental. Trauma ini mengakibatkan psikosomatis. Trauma itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi di waktu lalu, membekas, tidak ada solusi, keadaan itu menjadi sakit. Jadi setiap memori kita mengingat kejadian itu, maka akan membentuk peristiwa yang dirasakan pada waktu itu. Kalau ke dokter dicek, itu nggak ada sakit apapun. Tapi itu muncul pada saat ada tekanan. Gimana jalan ke depannya saya hidup dengan anak saya itu seperti apa? Dan saya nggak tahu arah hidup saya ini harus kemana, saya nggak tahu. Saya paham. Semua orang pasti akan melalui atau merasakan perasaan seperti ini. Tapi ingat, kamu punya anak. Kamu harus bangkit. Punya anak kebutuhan khusus yang harus dipahami adalah cara bicara dan komunikasinya. Maka saran dari saya pertama adalah
kamu harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu dulu pertama. Kedua, kamu harus yakin bahwa kamu adalah perempuan pilihan. Yang dipilih sama Allah untuk diberikan amanah punya anak kebutuhan khusus. Tidak ada orang sukses begitu aja tanpa proses. Dan orang-orang kepribadian kuat pasti akan melalui tempaan dan kamu adalah perempuan kuat. Dan yang ketiga, cobalah bina hubungan dengan orang lain, dengan teman-teman agar kamu tidak sendiri. Dan saya ada di sini. Pada saat kamu gelisah, kamu perlu untuk sharing, kamu bisa datang kemari. Tapi terapinya harus tuntas. Kemudian juga kamu harus memiliki waktu untuk istirahat, olahraga, yang terutama dekatkan diri dengan Allah. Yang benar. Aku salah sekarang. Bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Baju panjang.